Bismillah Allah Ta'ala faslun tuqaddarul harakatu salasu fil ismil mudhaf ila ya al-mutakallim nahu gulami wa bani wa fil ismil murab alladhi akhiruhu alif lazimah nahu al-fata wal mustafa wa musa wa hubla wa yusamma maksuran wa tuqaddarud dhammah wal kasrah fil ismil murab alladhi akhiruhu al-ya lazimah maksurun qabla nahu al-qadi wa da'i wal murtaki wa yusamma makusan nahu muti'ina ila da yawma yada'u da'i wa tuzharu fihi li kifatiha al-fathah li kifatiha nahu ajibu da'i Allah wa tuqaddaru dhammah wal fathah bil fi'l mudhari' al mu'tal bil alif nahu zaidun yakhsha wa lan yakhsha wa tuqaddaru dhammah faqad bil fi'l mudhari' al mu'tal bil wawi wal ya'i nahu yad'u wa yarmi wa tadharu fi al fathah nahu lan yad'u wa lan yarmiya wal jazmu fi salasah bil hadfi kama taqaddama. Contohnya misalnya hasaltu gonaima. Mana syahidnya hasaltu fi'il wa fa'il, gonaima mansub namun bila tanwin. Tidak boleh ditanwin. Hasaltu gonaima, tidak gonaiman. Ataupun wa mafa'il ditambah di ain ya. Kalau tadi mafa'il saja, masajid, darahim, gonaim, sekarang mafa'il ditambah ya. Contohnya oleh penulis disebutkan masobih wa maharib wa dananir. Maka masobih di sini ala wazan mafa'il. Mafa'il. Maka dalilnya di dalam Al-Quran adanya mufrad misbah, adapun jamak ada di dalam hadis. Hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa rijlayya fi qiblatihi. Fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya wa idza qama basatuhuma qalat wal buyutu yawma idin laisa fiha masabihu mana syahidnya laisa fiha masabihu, yang mana masabihu di sini marfu sebagai ismun laisa, namun alamatu raf'ihinya tanpa tanwin. Laisa fiha masabihu, tidak masabihun. Maka masabihu marfu wa alamat rafihinya bila tanwin, maka dia mamnu minas sarf. Dan faidah dari hadis Aisyah menunjukkan bagaimana yang pertama zuhudnya Nabi, rumahnya kecil. Maka Nabi seorang nabi yang agung dan besar dan bisa memiliki seluruh dunia dan kerajaan Romawi dan Persia di bawahnya, namun dia rumahnya sangat sederhana. Bisa jadi RSSSS, selonjor saja susah. Maka Nabi tidur bersama Aisyah di tempat kamarnya yang sempit. Maka jika Nabi sholat malam, Aisyah kakinya di tempat sujud Nabi. Jika Nabi sholat, kaki Aisyah masih selonjor, Nabi berdiri. Jika Nabi ingin sujud, ditekan kaki Aisyah radhiyallahu anha, dia melipat. Maka Nabi sujud. Setelah selesai sujud, Nabi berdiri lagi, diselonjorkan lagi. Maka hadis ini menunjukkan bagaimana zuhudnya Nabi
beserta keluarganya. Dan dalil yang kedua apa dari fikih? Hadis ini faedahnya apa? Menyentuh lawan jenis bagi yang mempunyai wudu, yungkidul wudu aula ma yungkidul wudu. Adapun orang-orang awam setelah wudu, seperti kita ingat orang tua kita dulu di musim hujan yang dingin, bapak kita pingin salat maghrib apalagi isya, sudah wudu dalam keadaan dingin, kesenggol sama ibu, ngamuk, wah batal wudu saya dan sebagainya. Harus wudu lagi dalam keadaan dingin. Hanya kesenggol. Maka di sini Aisyah kakinya disentuh oleh Nabi dan dia dalam keadaan salat agar melipat. Maka melipat. Setelah melipat selanjut lagi. Setiap Nabi sujud dipegang lagi agar melipat. Maka ini menjadi pendalilan bahwa laki-laki bersentuhan dengan perempuan seperti suami istri, padahal dia mempunyai wudu, suami ini dan istri ini. Batal apa tidak wudunya? Hanya tersenggol, hanya memegang, batal apa tidak? Jawab. Tidak. Kenapa? Hadis ini. Kalau dengan pacar, bahaya. Bukan masalah batal, tetapi haram. Maka awas, jangan pacaran. Kembali kepada hadis, laisa fiha masabihu, ala wazn mafa'ila masabihu, dan di sini tidak tanwin. Dan begitu pun wa maharibu wa dananiru. Adapun maharibu maka telah datang di dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah berfirman, ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamatsila. Maka di sini syahidnya adalah jin-jin itu melaksanakan tugas-tugas bagi Sulaiman alaihissalam. Ma yasha, apa yang Sulaiman inginkan untuk membangun pembangunan, maka tidak butuh kepada para tukang-tukang, tapi jin-jin yang melaksanakan. Min mahariba wa tamatsila. Apa makna mahariba? Bangunan-bangunan yang besar, gedung-gedung. Maka gedung-gedung dibangun oleh jin. Watamatsila, dan patung-patung yang megah. Sahihnya adalah min mahariba. Maka min harfi jar, mahariba ismun majrur bimin, wa alamatu jarihnya apa? Al-fathah. Karena apa? Karena ala wazan mafa'ila. Mahariba yang maknanya gedung-gedung, bangunan-bangunan yang banyak. Wa tamatsila, apa i'rabnya? Waw atifah, tamatsila ismun ma'tufun ala mahariba wa huwa majrur wa ma'adalik mamnu minas sarf ala wazn tamatsila mafa'ila. Maka di sini bisa dimasukkan kepada contoh juga dari wazn mafa'ila, mahariba dan tamatsila. Maka tamatsila juga wajah pendalilannya adalah sama seperti mahariba. Wadana nira, sama mafa'ila, dananir jamak dari dinar. Satu dinar adalah satu keping emas. Maka dananir, keping-kepingan emas yang banyak. Maka dananir di sini dananir maf'ul mamnu minas sarf karena ala wazan mafa'il, dananir. Dan pendalilannya datang di dalam hadis seperti hadis Jabir, yang hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Nabi Muhammad kepada Jabir, qad akhadtu jamalak bi arba'ati dananira walaka dhahruhu ilal Madinah. Bahwa Nabi membeli unta dari Jabir. Namun lihat bagaimana akhlak Nabi. Di saat Nabi membeli unta dari Jabir, maka sudah milik Nabi. Namun Nabi mengatakan wala tadhruhu ilal Madinah. Namun boleh engkau tunggangi sampai kamu sampai kepada Madinah. Di Madinah baru diserahkan kepada Nabi, baru punya Nabi. Tapi di perjalanan
boleh, meskipun sudah dibayar atau tidak, yang jelas itu bisa dipakai tunggangan. Padahal Nabi sudah memberikan arba'ati dananir, maka 4 dinar bisa membeli unta, karena 1 dinar 1 keping emas, dan ini adalah perkara yang besar dinar itu. Maka syahidnya di sini, qad akhadtu jamalak bi arba'ati dananira. Apa i'rab dananira? Mudhaf ilaih, bi arba'ati ba harfi jar, arba'ati ismun majrurun bil ba wa huwa mudhaf, bi arba'ati dananira. Maka mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi bil fathah dananira. Maka ini misal-misal ala wazn mafa'il dan sebelumnya mafa'il. Maka inilah dari contoh yang bisa kami berikan. Kemudian perhatian di sini. Wa hadhil illatul ula minal illatain allati tamna'u sarf wahdaha wa taqumu maqamal illatain. Maknanya apa? Bahwa sighah muntahal jumu mempunyai kekhususan dari mamnu minas sarf yang lain. Dari segi apa? Tidak butuh kembali kepada ilatain. Apa itu ilatain? Ilal ma'rifah wa ilas sifah. Ayo berikan contoh biar mudah. Contohnya misalnya mamnu minas sarf dari Ibrahim. Maka Ibrahim tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh jika majrur alamatu jarihnya fathah. Contohnya jaa Ibrahimu marartu bi Ibrahima. Jika ditanya apa itu sebabnya Ibrahim mamnu minas sarf, kembali kepada ilatain. Ilah pertama ma'rifah, dia nama seseorang. Ilah yang kedua sifat. Apakah sifat Ibrahim? Bukan. Kembali kepada ma'rifah ataupun sifat dari dua ini. Ma'rifah, nama seseorang, ya sudah. Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Dengan al-ujmah. Maka dia nama seseorang, ilah pertama, wal ujmah, ilah yang kedua. Maka jadilah Ibrahim mamnu minas sarf karena dua ilah. Apa ilah pertama? Ma'rifah ismu rajul, dan yang kedua ismul ajam. Maka Ibrahim bukan Arab. Orang Arab asal dulu di zaman Nabi tidak ada yang namanya Ibrahim, kecuali setelah lafaz-lafaz ini masuk ke Arab, maka dinamai anak-anaknya Ibrahim. Di antaranya Nabi, anaknya dikatakan Ibrahim. Bukan lughah Arabiyah fushah, tetapi ajam. Maryam juga ajam. Hudzaifah mamnu minas sarf juga. Itu semuanya nanti al-alamiyah dari ma'rifah ma'a al-ujmah. Kemudian contoh yang lain seperti sifat ahsan. Ahsanu, maka dia itu adalah bukan nama, maka masuk kepada wasf. Sifat ahsan, maka dia mamnu minas sarf ahsanu. Dan contoh yang lain misalnya hada rajul a'waru. Tidak boleh mengatakan a'warun. Kenapa? Karena ala wazn af'alu dan dia sifat. Maka sifat ala wazn af'alu, a'waru ataupun ahsanu. Hada rajulun ahsanu minni. Orang ini lebih baik daripada aku, ahsanu. Maka di sini ahsanu dia sifat ilah yang pertama, dan yang kedua ala wazn af'al. Maka ini contoh yang kami berikan dari dua ilah. Ilah kembali kepada al-alamiyah atau kepada sifat dengan ilah yang lain. Maka seperti Ibrahim, ilahnya al-alamiyah dengan ujmah, adapun ahsanu ataupun a'waru ataupun a'raju, hada rajul a'raju, la taqul a'rajun, hada rajul
a'waru. Tidak boleh a'warun. Karena apa? Karena sifat ala wazan af'al. Maka ini contoh dari ism la yansharif yang mempunyai kembali kepada dua illah. Adapun kekhususan jamak di sini ataupun sighah muntahal jumu yuqimu maqamal ilatain. Dia tidak butuh kembali kepada ma'rifah ataupun nama seseorang al-alamiyah wala yarji ila kadalik as-sifah, dan tidak butuh kepada wazan fi'il, tidak butuh kepada al-adl, tidak butuh kepada ziyadah alif nun, Sufyan, Marwan dan sebagainya, tidak butuh. Tetapi dia mempunyai ilah satu, apa? Jamak dalam bentuk sighal muntahal jumu ala wazan mafa'il atau mafa'il. Maka inilah yang bisa kita berikan. Kesimpulannya, al-jamak sighah muntahal jumu itu syaratnya tidak sembarang jamak. Seperti contoh rajulun. Apa jamaknya rajulun? Rijalun. Maka mamnu minas sarf? Tidak. Kitabun. Jamaknya kutubun. Apakah kutubun mamnu minas sarf? La. Walakin mamnu minas sarf harus apa? Ala wazan mafa'il, masajid atau mafa'il, masabih, dananir dan sebagainya. Maka di sini dia tanpa butuh kepada dua ilatain. Tidak butuh kepada ma'rifah dan sifah, dan tidak butuh kepada ziyadah alif wa nun, al-adl ataupun ta'nis seperti Hudzaifah, Aisyah dan sebagainya seperti yang akan kita pelajari. Maka yang pertama selesai dari permasalahan mamnu minas sarf adalah ismul ladzi la yansharif. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.